Kamu ngapain duduk santai? Hah? Bukan kerja beresin rumah, ngepel. Badan aku sakit semua, Mas. Hari ini aku capek banget kerjanya, Mas. Kamu kalau di rumah, alasannya selalu sakit. Buat apa kamu kalau di rumah nggak berguna? Payah kamu. Aku nggak guna. Aku nih kerja, uangnya buat kamu, Mas. Uangnya masih ada di kamu. Oh, berani kamu sama aku ya? Jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati. Tetapi jika kamu mendapat bencana, mereka bergembira karenanya. Jika kamu bersabar dan bertakwa, niscaya tipu daya mereka sedikit pun tidak mendatangkan kemudaratan kepadamu. Sesungguhnya Allah mengetahui segala apa yang mereka kerjakan. Quran Surat Al-Imran ayat 120. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Tawakal yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya Farid Hasan kembali menjumpai Anda. Dan pemirsa, alhamdulillah di studio sudah hadir bersama kami Bapak Ustadz Ngatawi Al-Zastro. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selain Bapak Ustadz Ngatawi Al-Zastro juga sudah hadir bersama kami seorang narasumber bernama Ibu Meisi. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Mas Farid. Ya. Baik, pemirsa, tadi di awal kita sudah sama-sama lihat itu adalah beberapa cuplikan dari reka adegan yang pernah menimpa narasumber kami bernama Ibu Meisi. Dan langsung saja Ibu Meisi boleh bercerita ke kita awal mulanya sampai terjadi seperti itu apa? Itu kegagalan rumah tangga. Saya waktu umur 15 tahun. Saya dikenalin sama mertua kakak saya. Terus saya dalam 1 bulan saya dibawa pulang ke rumah. Sama waktu ada almarhum bapak saya suruh nikah. Terus karena saya sayang orang tua, saya nurut, saya nikah. Di usia 15 tahun. Terus waktu rumah tangga saya dapat perlakuan tidak baik. Berapa lama setelah menikah perlakuan tidak baik itu kepada Mbak? Selama rumah tangga dari 0 sampai 5 tahun. 5 tahun. Punya dikaruniai anak? Enggak. Tidak. Perlakuan kasar seperti apa saja yang dilakukan oleh suami? Kalau saya contohnya ya, misal kalau saya lihat HP dia atau nanya, dia selalu marah dan selalu mukul saya. Jadi pada saat Mbak melihat handphonenya, kemudian dia tiba-tiba marah dan langsung mukul gitu. Dia nggak bilang alasannya apa? Enggak. Tidak sama sekali? Enggak. Pokoknya dia selalu marah. Dan saya diperlakukan tidak baik sama dia. Ngapain kamu? Enggak, aku cuma ngeliat-ngeliat aja, Mas. Sini, berani-berani kamu lihat Kamu HP aku. lagi chat apa, Mas? Udahlah, kamu nggak perlu tahu aku berurusan dengan siapa. Ngerti kamu? Emang kenapa, Mas? Aku ini istri kamu, Mas. Istri, kamu berani nantang aku sekarang. Kamu berani langgar semua perintah aku. Hah? Sakit, Mas. Dan aku minta maaf kalau aku salah. Bagus loh kamu sana. Tapi ingat, sekali lagi kamu lihat HP aku, habis kamu. Ah! Ah! Ini Pak Ustadz berawal dari pernikahan yang belum ada pengenalan lebih lanjut mengenai background segala macamnya lain-lain, cuma berdasarkan nurut apa kata orang tua dia mulai untuk mau menikah. Tapi ternyata di pernikahannya berlaku ada tindak kekerasan di situ Pak Ustadz. Ya, inilah makanya Mas Farid ya, Islam sebetulnya mengajarkan untuk khidbah.
khitbah itu kan sebetulnya masa ta'aruf, ya, untuk dita'aruf sehingga orang yang mau masuk ke jenjang rumah tangga itu paling tidak diketahui dulu masing-masing pasangan itu, diketahui tentang nasabnya, diketahui asal usulnya. Maka Nabi kan memerintahkan ini untuk kriteria orang nikah itu menjadi pertimbangannya 3, bahwasanya nasabiha, maliha, diniha. Jadi agamanya, terus kemudian keturunannya, kemudian juga wajah atau kecantikan, ini menjadi 3 pertimbangan meskipun yang utama adalah agamanya. Nah, maka dalam proses ta'aruf ini sebetulnya adalah untuk pengenalan supaya masing-masing tahu background untuk penyesuaian. Itulah yang kemudian ada masa khitbah, masa ta'aruf, tentunya sesuai dengan koridor-koridor yang dibenarkan oleh syariat Islam. Makanya sekarang ini sebetulnya ada program yang bagus itu Mas Farid. Kementerian Agama sudah memberikan training kepada calon-calon mempelai gitu. Dan ini penting supaya untuk mengantisipasi apa yang terjadi yang dialami oleh Ibu Messi ya. Ibu Messi ini, sehingga orang tidak serta-merta begitu masuk ke rumah tangga kayak orang masuk ke kolam yang sama sekali tidak pernah dia kenal tuh Mas Farid. Nah, maka ini menjadi sangat penting bagi siapa saja pemirsa terutama ya, kenali calon pasangan Anda, persiapkan diri sebaik mungkin agar peristiwa seperti yang dialami oleh Ibu Messi ini tidak terjadi. Bagaimana orang baru nikah kemudian mengalami kekerasan. Ini belum lagi kalau kita bicara soal tuntutan agamanya Mas Farid. Kan laki-laki itu mestinya menjadi imam, menjadi pelindung bagi istri. Lirijali qawwamuna 'alan nisa bima fadlallah, itu laki-laki itu menjadi pemimpin, menjadi pelindung bagi perempuan. Lah, pemimpin kok tiba-tiba malah melakukan kekerasan, ini kan sama dengan raja yang menindas rakyatnya, sama dengan pakar yang makan tanam. Ini dosanya Masya Allah gitu, Mas Farid. Tapi ya inilah menjadi cermin bagi kita semua bagaimana nikah rumah tangga itu harus dengan proses yang betul-betul baik. Artinya memang pacaran tidak ada, tapi tetap proses itu ada di syariat ada ya Pak Ustadz? Betul, ada. Makanya harus ada proses ta'aruf, harus ada proses khitbah itu kan. Ini untuk mendekatkan keluarga, mengenali latar belakang calon pasangan, supaya masing-masing pihak tahu gitu. Dan ini penting untuk dilakukan untuk menjaga terjadinya kemadorotan lebih jauh. Jadi ini namanya mencegah kerusakan, mencegah kemadorotan lebih jauh. Kalau di kita mungkin lebih banyak dikenalnya bibit bebet bobotnya begitu. Iya, kalau itu dalam tradisi kita kan bibit, bebet, bobot harus dikenalinya semuanya. Baik, Mbak Messi, selama dalam rumah tangga itu suami menafkahi? Dia justru saya yang menafkahin dia. Kok bisa, gimana ceritanya? Dia kerja di proyek, kadang ada kadang enggak kan. Terus saya kerja, tapi saya kerja tuh tetap aja nggak dihargain. Kalau lagi ada uang saya diterima, kalau misalkan nggak ada saya diperlakukan kasar. Bahkan orang tuanya pun begitu. Nah, Mbak Messi tinggal serumah dengan orang tuanya atau orang tuanya yang tinggal justru sama Mbak Messi? Enggak, kita udah dalam 1 bulan udah ada rumah sendiri ya, beda sendiri. Ya. Tapi di situ dia berbuat baik kalau ada uangnya gitu. Kalau ada Mbak Messi ngasih uang gitu, kalau nggak ada justru marah-marah. Nah, sejauh apa sih memang orang tuanya suaminya Mbak Messi ini ikut campur dalam rumah tangga Mbak Messi? Misalkan kalau kita namanya rumah tangga, permasalahan pasti ada, ya kan? Terus dia terlalu ikut campur, bahkan dia suruh nyerahin saya, bahkan dia suruh ngancam saya. Kan kalau saya ada masalah, saya nggak pulang ke rumah, saya kerja, cari uang. Kalau saya pulang ke rumah, saya nggak bisa ngapa-ngapain, badan saya terasa sakit semua dari ujung kepala sampai ujung kaki, saya nggak bisa ngapa-ngapain. Nah ini Pak Ustadz, bagaimana nih hukumnya seorang suami yang memanfaatkan istrinya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari? Ini sudah dolim Mas Farid, ya, karena
dia tidak hanya sekedar lari dari tanggung jawab dia sebagai seorang suami gitu. Kan sudah jelas tadi bahwa ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwa laki-laki itu menjadi pemimpin. Pemimpin ini selain dia memperoleh sesuatu hak yang lebih, dia juga punya tanggung jawab yang lebih untuk melindungi, menafkahi, membahagiakan pada istrinya. Nah, tugas ini sudah tidak dia jalankan, malah dia mengeksploitasi istrinya untuk makan dari hasil istrinya. Ini mohon maaf, ini sudah pada taraf eksploitasi. Kalau memang suami ongkang-ongkang kaki nggak mau kerja, justru memperkerjakan istri, mengambil uangnya istri untuk memenuhi kebutuhan dia, ini udah eksploitasi. Dua, ini double. Satu, dia udah nggak bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas. Dua, dia melakukan eksploitasi terhadap istrinya, Mas Farid. Nah, Mbak Mesya, pertanyaannya adalah sebenarnya kalau fisiknya dia mampu kan ya untuk bekerja ya? Dia sehat walafiat, tapi dia nggak bertanggung jawab sama sekali. Bahkan keluarganya juga suruh saya yang kerja. Dan adik-adik ipar saya, karena saya masih muda, mereka kan lebih dewasa dari saya. Kalau ketemu saya, dia sering ngudahin saya, sering usir saya. Semenjak bapak saya meninggal, saya diperlakukan lebih tidak baik lagi. Itu yang saya bikin. Ini sudah lewat batas nih, keluarganya juga sudah ikut campur. Ibu, sebetulnya sebelum nikah Ibu tidak tahu latar belakang dari keluarga itu ya? Setelah Tidak nikah tahu. baru tahu ya? Setelah nikah saya tahu semua tentang keluarga dia. Dari suami, dari adik-adik saya juga tahu semua. Ya. Jadi ini sudah dalam bahasa Islam sudah melampaui batas, Mas. Karena dalam kehidupan rumah tangga itu seperti yang diajarkan Islam itu, mertua itu, keluarga ya dari kedua belah pihak itu hanya boleh masuk, hanya boleh ikut campur ketika terjadi nusus atau terjadi konflik yang dibutuhkan penengah atau hakam. Dan itulah baru boleh keluarga itu mencampuri urusan dari rumah tangga dari si anak gitu. Kalau tidak ada masalah, tidak ada nusus, maka sebetulnya orang tua tidak berhak campur tangan terlalu jauh terhadap urusan rumah tangga anak. Nah, ini sudah sampai pada taraf ya Bu Messi ya, sampai meminta duit, sampai mencaci maki, sampai mengusir. Ini sebetulnya sudah berlebihan di luar batas ketentuan yang diperbolehkan oleh Islam. Bagaimana seorang tua bercampur tangan terhadap kehidupan keluarga anaknya. Jadi mudah-mudahan ini Bu Messi ya diberi ketabahan, menjadi pelajaran bagi Bu Messi, menjadi amal baik bagi Bu Messi kalau ini diterima dengan ikhlas. Ya, diterima dengan sabar dan ini dipasrahkan kembali kepada Allah bahwa semuanya terjadi atas kehendak Allah. Insya Allah kalau Bu Messi sabar menerima ini, ikhlas menerima ini, Allah akan memberikan jalan terbaik. Nah, suami di rumah itu kekerasannya dengan fisik atau cuma dia omong aja? Dengan omong, iya, fisik pun iya. Kalau misalkan kita ini mukul, gitu? nampar, kalau misalkan nendang. Nah. Saya cuma cukup diam dan bisa nangis. Nah, keluarga Bu Messi sendiri tahu nggak perlakuan suami ke Bu Messi seperti itu? Enggak, baru tahu itu pas saya mau cerai kemarin, Lebaran kemarin. Selama 5 tahun, udah mau 6 tahun, saya cukup diam, cukup pasrah, cuma saya serahin sama Allah semua. Mohon maaf, ini berarti sudah bercerai? Kalau omongan udah, tapi kalau menurut agama ke pengadilan saya belum, karena saya belum punya uang. Saya bekas bayarin utang-utang dia, bekas buat berobat saya, karena saya sakit terus. Oke, artinya Bu Messi bertahan selama 5 tahun ya diperlakukan seperti itu. Nah, yang mengucapkan cerai itu siapa? Suami saya kan kalau misalkan berantem, saya kerja, pulang kerja, kalau saya pulang kerja tuh nginjak rumah, tapi selalu nggak bisa bergerak apa-apa. Dari ujung kepala sampai ujung kaki saya lemes badan kalau pulang ke rumah. Kalau di luar sana saya sehat walafiat. Saya bisa kerja. Kalau pulang ke rumah
saya langsung sakit. Bahkan suami saya ngatain kamu nggak ada gunanya di mata saya, kamu lebih baik pergi. Saya minta cerai. Tapi saya minta cerai, dia bilang kalau kamu mau diceraiin, kamu pergi sana, jangan balik-balik lagi ke sini. Itu udah jatuh talak. Oh ya, Bu Messi, itu dia sudah berapa kali mengucapkan kata cerai? Lebih dari 3 kali. Setiap berantem dia selalu ngomongnya talak, kamu pergi. Kan saya selalu ya udah, kalau udah nggak bisa diperbaiki lagi, kamu nggak memperlakukan saya baik, meskipun saya udah nggak ada orang tua, kan masih ada keluarga, saya balikin lagi. Dia selalu kalau kamu mau dicerai, kamu pergi, jangan balik-balik lagi sini, itu udah jatuh talak. Setiap ngomong kayak gitu. Saya nggak pergi, cuman pas terakhir kemarin karena saya udah sakit ya, dibilang udah nggak ada gunanya. Padahal selama ini saya kerja keras jadi ART buat nafkahin dia sama keluarga dia. Tapi semua itu nggak ada di mata dia. Assalamualaikum, Mas. Salam. Ini aku gajian hari ini, Mas. Ini uangnya. Ini aku lihat. Apa ini? Berapa ini? Hah? Iya, Mas. Nanti aku usahain dapat lebih ya. Ya, Mas ya. Bulan depan aku usahain, Mas. Kamu ngapain duduk santai? Hah? Bukan kerja beresin rumah, ngepel. Badan aku sakit semua, Mas. Hari ini aku capek banget kerjanya, Mas. Kamu kalau di rumah, alasannya selalu sakit. Buat apa kamu kalau di rumah nggak berguna? Payah kamu. Aku nggak guna. Aku nih kerja, uangnya buat kamu, Mas. Uangnya masih ada di kamu. Oh, berani kamu sama aku ya? Aku nggak tahan, Mas. Ini semua sakit, Mas. Aku udah kerja capek. Kamu sakitin terus. Aku minta kita cerai. Cerai? Kamu bilang cerai? Oke, sekarang kita cerai. Mulai hari ini, kamu pergi dari rumah. Ayo. Saya pergi, saya nggak pulang-pulang lagi selama 1 tahun. Dan bodohnya saya selalu nafkahin dia selama 3 bulan. Karena saya pikir Dia bisa berubah. saya bisa berubah, dan saya nggak mau. Rumah tangga itu cukup 1 kali, tapi dia nggak ada sama sekali. Dia nggak ada peduli sama sekali. Nggak ada sama sekali. Pak Ustadz ini sudah berkali-kali mengatakan Iya. cerai ini. Kalau dari segi hukum fikih, kalau cerai talak itu sudah dijatuhkan dan diucapkan, itu ya berarti sudah jatuh. Sudah posisinya sudah talak, nah, Mas Faris. Ya. Meskipun dalam hukum administrasi kenegaraan belum disahkan di pengadilan. Tetapi dari segi hukum fikihnya, ketika itu sudah terucapkan dan sudah disampaikan, maka sebetulnya itu dari segi hukum fikihnya sudah jatuh talak, formal, gitu ya. Nah ini makanya kalau sudah seperti itu ya tinggal kita harus diberlakukan fikihnya. Kalau memang sudah jatuh talak ya dia nggak bisa lagi mestinya berhubungan. Apalagi kalau sudah sampai ke talak 3, jatuh talak 3 itu harus ada mukhalil macam-macam kayak begitu. Nah ini. Tapi yang saya itu apa ya merasa pada Ibu Messi ini sudah keluar rumah karena diusir, ya. Tapi 3 bulan masih memberikan apa tunjangan biasanya uangnya kepada sang suami karena keinginan niat untuk memperbaiki, untuk menjaga kehidupan rumah tangganya jangan sampai pecah. Ibu, jadi Ibu sudah melakukan tindakan yang baik, tindakan yang benar. Tetapi Ibu harus ingat, ketika talak itu sudah jatuh, maka Ibu sebetulnya sudah tidak punya hak lagi terhadap suami. Tapi Pak Ustadz, Iya. dia selalu bilang kalau dia itu hilap, kalau mukul, kalau ngucapin kata-kata kayak gitu, dia bilang hilap. Ya kalau sekali 2 kali sih bisa ngomong khilaf. Kalau sudah berkali-kali begitu kan masa khilaf berkali-kali. Bisa jadi omongan itu modus ya, Pak Ustadz? Iya, dan gini, omongan itu kalau kelakuan, kalau sudah terjadi berkali-kali kan sudah bukan khilaf lagi, gitu loh. Nah, itu Ibu ya.
Nah, saya cuma ingin mengatakan begini, Ibu sudah punya niatan mulia, Ibu sudah punya niatan baik untuk bagaimana mempertahankan kehidupan rumah tangga ini bisa menjadi baik. Tetapi ini kan ternyata Ibu tidak hanya menghadapi suami, ada faktor keluarga yang selalu merongrong, ada faktor mertua, ipar-ipar yang, nah, apakah ini tidak bisa didialogkan atau diomongin dengan baik ya untuk menjadi selama ini? Nggak bisa Pak Ustadz, karena saya takut. Karena selama ini saya diguna-guna terus sama mereka. Maksudnya diguna-guna seperti apa, Bu? Saya sering sakit-sakitan terus. Itu yang tadi bilang di luar kantor sehat, di dalam rumah terus sakit, itu ada kaitannya sama itu? Ada kaitannya sama keluarga suami saya. Nah, setelah meninggalkan rumah itu masih juga sakit-sakitan? Masih, selama sama dia juga dia tahu. Karena dia nggak bisa memilih mana istri, mana yang terbaik. Maksudnya bukan ngelawan orang tua atau saudara, cuman nyari baiknya, gimana solusinya supaya kita tenang, rumah tangga langgeng. Itu nggak ada niat sama sekali, nggak ada. Nah, Ibu Messi bisa menyembuhkan kalau itu Ibu Messi diguna-guna dari mana? Pas Lebaran kemarin, setelah saya pulang ke keluarga, tapi keluarga saya nggak tahu apa-apa. Kalau dikiranya saya tuh baik-baik aja, nggak ada masalah. Dikiranya mudik seperti biasa aja gitu? Biasa aja gitu, kumpul bareng. Karena selama 5 tahun, udah mau 6 tahun tuh saya nggak pernah pulang. Saya selalu ikut sama suami. Pengen pulang pun jarang, saya nggak boleh. Berarti suami belum pernah berkunjung ke rumah Bu Messi? Selama nikah itu cuma 3 kali. Kalau saya pulang cuma sendiri. Dan saya selalu nutup-nutupin sama keluarga. Kenapa Neng kamu pulang sendiri? Saya bilang kalau suami saya selalu sibuk. Ini luar biasa masih menjaga Aisyah. Jadi ini luar biasa. Sebetulnya tugas Bu Messi sebagai seorang istri ini sudah dijalankan dengan baik, taat pada suami, menutupi keburukan-keburukan suami di depan keluarga. Kemudian ngikuti perintah-perintahnya sampai disuruh bekerja pun beliau bekerja. Itu. Tapi Ibu, dalam hal ini sebetulnya Ibu bisa boleh untuk melakukan tindakan bukan tidak taat ya, menuntut haknya sebagai seorang istri kepada suami itu ya. Apalagi tadi suami sudah menyatakan cerai ya, dan belum ada tekad untuk melakukan rujukan. Semuanya harus ada ijab qabulnya sebetulnya Mas Farid ya. Ketika dia sudah menjatuhkan cerai, kalau talaknya talak bain dia bisa langsung balik rujuk. Tapi kalau talaknya sudah jatuh 3 kali, maka perlu ada mukhalil untuk bisa rujuk kembali. Ini aturan-aturan yang dibikin dalam hukum Islam atau dalam syariat Islam yang ada dalam fikih tentunya. Tetapi kalau melihat cerita dari Ibu Messi ini sekali lagi saya bisa mengatakan bahwasanya ini sudah melampaui batas-batas yang ada. Apalagi Bu Messi tadi sudah merasakan bahwa ada gangguan-gangguan spiritual, sampai ada guna-guna, sampai dia sakit. Apa Bu Messi telah pernah mendeteksi ini untuk tanya pada kiai atau pada ustaz? Kemarin Lebaran kan saya balik ke keluarga. Sama keluarga saya penasaran. Saya muntah darah pas saya melihat, saya pas muntah darah di rumah. Keluarga saya penasaran, bawa saya ke Pak Ustadz. Saya di Ruqyah. Pas di Ruqyah saya kan nggak sadar ya. Cuman dari badan seluruh badan keluar bulu-bulu bambu. Saya gatal-gatal, saya muntah darah. Bahkan ya keluarga saya yang tahu semua. Bahkan dianya pun ada di situ. Pas saya di Ruqyah dia tahu. Cuman ya saya cukup diam gitu kan. Keluarga saya cukup diam karena nggak mau, karena bapaknya dia punya ilmu hitam. Pak, apa yang terjadi dengan ponakan saya, Pak? Dia selalu muntah-muntah dan tubuhnya selalu kesakitan. Saya udah bawa ke dokter, Pak, tapi hasilnya nggak ada apa-apa. Bentar ya, Bu. Coba saya lihat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
suaminya ya? Pak, sepertinya sakitnya Ibu Messi ini karena diguna-guna. Apa? Siapa yang telah melakukannya, Pak? Coba tanya sama suaminya, Bu. Bapak kenalkan. Apa? Tega kamu menyakitin ponakan saya? Benar itu? Benar? Apa benar itu? Benar? Tolong! Tolong jangan dia, tolong! Tolong! Tolong jangan dia, tolong! Tolong! Bang, ampun bang. Ampun bang. Ampun. Ampun bang. Bang, ampun bang. Bang. Ngapain tadi? Rasain lo! Dia nih! Rasain kamu ya! Rasain kamu! Kamu nggak menyakitkan anak ponakan saya! Rasain kamu! Rasain kamu! Hah? Rasain kamu! Hah? Orang-orang situ udah tahu semua. Justru banyak yang kasihan, Neng. Banyak yang nasihatin sama saya. Udah, Neng, tinggalin aja. Kamu kasihan, Kam. Jangan disabarin orang kayak gitu. Tapi saya nggak bisa melawan, Pak Ustadz. Karena saya takut gitu kan. Saya cuma pasrah sama Allah. Mungkin ini udah takdir dan jalan hidup saya seperti ini. Karena saya takut durhaka tadinya. Ya. Jadi begini ya pemirsa, sebetulnya tidak ada kata durhaka untuk melawan kebatilan. Jadi memang hukum asalnya bahwa wa qadara rabbuka alla ta'budu illa illahu wa bil walidaini ihsana. Jadi kita ini diperintahkan untuk beribadah, dituntut beribadah dan jangan beribadah kepada selain Allah dan kepada orang tua itu harus berbuat baik. Mertua ini kan bagian dari orang tua itu. Tetapi ketika orang tua ini memerintahkan kepada hal-hal keburukan, memerintahkan pada hal-hal kejelekan, sebagaimana dijelaskan dalam surat Luqman ayat 15 itu, ya fala tuti'hum. Nggak perlu ditaati. Nggak perlu ditaati kalau orang tua ini memerintahkan kepada tindakan-tindakan syirik misalnya, ya, dan tindakan-tindakan mungkar yang membawa kerusakan. Meskipun di ayat itu juga menjelaskan wa sahibuhuma fid dunya ma'rufah, dan tetap digauli secara baik dalam urusan dunia. Jadi kalau misalnya Bu Messi ini menolak keinginan-keinginan yang tidak baik dari mertua itu, maka itu sebetulnya bukan dalam kategori durhaka Bu Messi. Itu satu. Yang kedua, saya justru pengen tanya terus, Bu Messi pengennya apa dengan suaminya? Pengen tetap terus mempertahankan suasana seperti ini atau pengen bisa dengan suami? Karena kalau melihat pengakuan tadi kan sebetulnya sudah cerai, gitu, atau gimana? Gitu. Saya pengen cuman dia jangan ganggu saya lagi. Saya pengen hidup tenang karena saya udah nggak bersatu lagi sama dia. Dan ganggunya masih dalam bentuk guna-guna atau dia juga masih mencoba terus minta komunikasi sama Bu Messi? Kalau ini dia selalu nanya-nanya sekitar orang yang dekat sama saya. Kalau sama keluarga saya masih baik karena keluarga saya sayang saya, takutnya saya kenapa-napa, ya kan. Terus kalau sama saya lost kontak. Tapi kalau saya sakit, dia pasti tahu. Dia pasti tahu dan saya sakitnya aneh. Kalau dokter di rongsen saya sehat walafiat, nggak ada gangguan apa-apa. Tapi yang saya rasain saya aneh. Sampai sekarang pun saya aneh. Kadang sering muntah darah tiba-tiba. Oke, Pak Ustadz, wallahu alam ini memang ada. Jadi karena di Islam pun mengenal yang namanya sihir, guna-guna dan lain sebagainya. Bahkan dalam satu riwayat pernah Nabi juga disihir oleh seorang Yahudi juga sampai menerima itu. Saya sarankan kepada ibu gini ya Bu ya, supaya ibu juga bisa kembali hidup tenang, ibu kembali hidup tentram tanpa gangguan. Satu, ibu melakukan ikhtiar batin, tanya ke ustadz, tanya ke kiai untuk supaya bisa menangkal, memberikan benteng kepada ibu dari gangguan-gangguan gaib, gangguan-gangguan spiritual. Itu nanti apa sarannya, apa yang dilakukan, petunjuknya dari para kiai, para ustadz itu ibu lakukan. Yang kedua, ibu perbanyak baca Quran ya untuk membentengi diri. Kalau perlu puasa
ya, puasa setiap Senin Kemis atau puasa Daud untuk membentengi dari hal-hal pengaruh-pengaruh negatif orang lain yang ingin mencelakakan ibu. Yang ketiga, ibu perbanyak baca surat Al-Falaq. Kalau Al-Dubrul Falaq itu ya, diperbanyak setiap saat. Jadi terutama setiap selesai sholat fardu baca 11 kali gitu ya. Tapi ala khulikal, ketika ibu sedang bekerja, sedang berjalan, ketika ada kesempatan waktu, baca surat itu. Karena itu menjadi pelindung dari godaan sihir, godaan gangguan-gangguan yang makhluk halus dan sekitarnya. Nah, ini insya Allah akan bisa membantu ibu langkah pertama, Mas Farid ya, untuk supaya bisa keluar, untuk bisa terlepas dari gangguan-gangguan yang sifatnya gaib itu. Dan itu di dalam Islam diperbolehkan dan disahkan dengan izin Allah, dengan rahmat Allah. Insya Allah nanti ibu akan bisa lepas dari pengaruh-pengaruh yang seperti ini. Langkah selanjutnya, ibu tolong kembali musyawarahkan dengan keluarga ibu, karena ibu kan ternyata masih punya keluarga ya. Cari jalan terbaik. Kalau memang dari keluarga laki-laki dan dari suami sudah tidak bisa diajak berunding, berembuk secara baik, ya sudah, ibu tinggal musyawarah dengan pihak keluarga ibu yang ada di Serang. Caranya baiknya bagaimana? Jadi menurut saya ini posisi Ibu Maisy ini secara fikih sudah janda, sehingga dia bisa berhak untuk menentukan jalan hidupnya sendiri, memilih melanjutkan hidupnya sendiri, termasuk memilih pasangan hidupnya, karena sudah selesai masa iddah. Meskipun ini secara administratif kenegaraan ini belum, karena belum ada di pengadilan surat cerainya itu kan tinggal prosedur formalnya saja. Jadi itu saran saya begitu Ibu ya. Ibu masa depannya masih panjang ya. Sudah itu dilupakan saja, menjadi pelajaran terbaik bagi Ibu. Berlatih sabar, untuk berlatih ikhlas. Insya Allah kedepannya Ibu harus menatap masa depan Ibu ya. Ibu masih panjang. Untuk menghindari godaan-godaan spiritual, godaan-godaan itu, Ibu perbanyak zikir, perbanyak baca Quran, dan itu perbanyak baca surat Al. Kemudian juga silakan silaturahmi ke kiai, ke ajeng, ke ulama untuk minta saran supaya Ibu bisa tadi hidup kedepannya menjadi lebih tentram, menjadi lebih tenang. Baik, terima kasih Pak Ustadz atas semua nasihatnya buat Ibu Maisy. Mudah-mudahan coba dijalankan tadi yang Pak Ustadz sampaikan. Lagi-lagi saya juga ikut bantu doa, mudah-mudahan kehidupan Ibu jauh lebih baik ke depannya. Terima kasih sudah bersama kami di Tawakal, dan ini juga mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran penting buat pemirsa di rumah. Pak Ustadz, terima kasih sekali lagi. Sama-sama Mas Farid. Dan pemirsa, akhirnya sampai di sini Tawakal. Saya Farid Hasan undur diri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.